Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Sama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional untuk merampungkan deregulasi aturan yang menghambat investasi. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masuknya industri ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kemenko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional untuk merampungkan deregulasi terhadap berbagai aturan yang dianggap menghambat investasi termasuk di sektor industri. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu Presiden dan anggota DEN di Istana Kepresidenan. Luhut menjelaskan tim khusus akan dibentuk untuk mengevaluasi regulasi yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Pemerintah menilai upaya deregulasi sebelumnya seperti yang pernah dilakukan pada era 80-an, berhasil meningkatkan ekspor hingga 20%. Untuk itu, kerjasama antara Kemenko Perekonomian dan DEN terus diintensifkan dalam menyusun kebijakan deregulasi yang lebih efisien. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, rapat terbatas dijadwalkan digelar minggu depan. Pemerintah berharap keputusan ini akan mempermudah industri untuk masuk ke Indonesia, termasuk sektor garmen dan sepatu yang diperkirakan mampu menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dalam waktu dekat. Tadi Presiden sudah memberikan instruksi untuk kita melakukan deregulasi di banyak hal, jadi seperti tadi dilaporkan Pak Dede. Pada tahun 80-an pemerintah juga pernah melakukan itu bisa meningkatkan ekspor kita sampai 20%. Dan sekarang kita kerjakan dan sudah mulai tim dari tempat Pak Erlangga dan tempat DEN itu bekerja sama untuk menyiapkan masalah deregulasi ini. Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjutin minggu depan. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Galuh Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperbaiki komunikasi pemerintah dengan rakyat. Ia juga mengajak seluruh unsur kepemimpinan untuk berjiwa besar dalam menerima kritik dan terus bekerja demi kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki komunikasi pemerintah dengan rakyat. Ia menilai berbagai terobosan dan kebijakan yang telah dijalankan selama ini belum tersampaikan dengan maksimal kepada masyarakat. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa narasi pemerintah kepada rakyat perlu diperbaiki agar lebih intensif dan efektif. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya jiwa besar dalam kepemimpinan. Ia meminta seluruh unsur pemerintahan untuk siap menerima kritik dan saran, meskipun di tengah berbagai tantangan dan gangguan. Menurutnya, perjalanan pembangunan bangsa penuh dengan dinamika, termasuk krisis dan intervensi asing. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus tetap solid menghindari perpecahan dan fokus bekerja demi kepentingan rakyat. Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Pemirsa, program cek kesehatan gratis yang telah direalisasikan pemerintah disebut Presiden Prabowo sebagai salah satu terobosan di dunia. Program ini sudah berjalan sejak Februari lalu dan dapat diakses di puskesmas serta klinik-klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis yang telah direalisasikan pemerintah menjadi salah satu terobosan di dunia. Pasalnya, tidak semua negara menerapkan layanan serupa untuk seluruh rakyatnya. Dalam sidang rapat paripurna di Istana Negara Jumat 21 Maret, Prabowo menyebut program ini telah berjalan sejak 10 Februari 2025. Layanan tersebut dapat diakses di puskesmas dan klinik-klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Program cek kesehatan gratis dirancang untuk menjangkau seluruh populasi Indonesia, dari bayi hingga lansia. Proses pemeriksaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai kelompok usia. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerjasama yang solid. Menurutnya, dalam 150 hari pertama pemerintahan, koordinasi antar kementerian dan lembaga berjalan dengan baik, memungkinkan berbagai program untuk direalisasikan secara cepat dan intensif. Melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan Republik Indonesia untuk organisasi internasional. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 24 Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat serta perwakilan RI untuk organisasi internasional. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 24 Maret 2025. Upacara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan Presiden nomor 25 P dan 40P tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI. Setelahnya Prabowo memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan para duta besar yang dilantik. Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dari total 31 duta besar yang dilantik, 25 orang berasal dari kalangan diplomat, sedangkan 6 lainnya berlatar belakang non-diplomat. Termasuk mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Guru Besar mantan Kasau, Purnawirawan TNI AD, dan politikus sekaligus anggota DPR RI. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil 2 kader Partai Gerindra yang duduk di Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Prabowo Subianto memanggil 2 kader Partai Gerindra yang duduk di Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Mereka yang dipanggil ialah Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Saya dipanggil 2 kali, jadi jam 1 sama jam 3. Kalau jam 3 urusan pertanian, jam 1 saya belum tahu. Ya mungkin nemenin makan siang kali ya. Kok makan siang? Hari ini puasa ya. Salah. Yes, oke. Nggak ada, aku nggak tahu agendanya apa. Jam 1 itu juga ada di Rut Pertamina juga ya Mas? Nggak tahu juga. Ya saya dipanggilnya nama 1 ya kan, yang lainnya siapa nggak tahu saya. Udah yang lain. Kira-kira apa yang dibahas? Ya biasa, paling urusan jelang Lebaran ya kan, harga-harga gimana, produksi gimana. Terus kan tetap kan walaupun Lebaran kan nanam tetap nanam, panen tetap panen kan gitu. Paling ya libur 2-3 hari lah ya, kira-kira ya pas Lebaran aja itu. Ya
nanti kita lihat apa yang mau disampaikan sama Pak Presiden. Ya. Tapi kalau Bapak laporin apa nanti ke Presiden dan disiapin? Oh, adalah ya bidang saya juga tentunya yang mau saya laporkan. Tapi saya nggak ngerti petunjuk-petunjuk apa yang akan disampaikan oleh beliau ya. Perkembangan dengan situasi sekarang. Oke. Ya. RUU TNI juga kemungkinan dibahas, Bang. Nanti kita lihat aja. Terima kasih ya. Ditemui terpisah, Aris hanya meminta agar awak media menanti apa yang Prabowo ingin sampaikan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV mengabarkan. Ya, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan langsung pertandingan dan memberikan dukungan kepada para pemain. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambangi para pemain Timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedatangan Prabowo di Hotel Fairmont Jakarta disambut antusias oleh para pendukung Timnas yang telah menantikan pertandingan tersebut. Didampingi Ketua PSSI Erick Thohir, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Prabowo menyempatkan diri untuk berfoto dengan masyarakat sebelum memberikan semangat secara langsung kepada para pemain Timnas. Laga yang berlangsung pada Selasa malam itu berakhir dengan kemenangan Indonesia 1-0 atas Bahrain. Gol tunggal dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Prabowo yang menyaksikan pertandingan secara langsung tampak gembira merayakan kemenangan tersebut. Prabowo juga mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI atas upaya yang telah dilakukan. Dengan kemenangan ini, Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah ya kita berhasil kita perjuangannya baik, mereka berjuang keras. Saya ucapkan terima kasih kepada PSSI ya, maju terus. Mudah-mudahan kalau ini berarti kita kalah, kita sudah tahu tapi ini berarti kita masih ada kesempatan untuk maju terus. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Bagus. Saya kira lumayan. Oke. Terima kasih. Indonesia resmi bergabung dengan New Development Bank atau NDB setelah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Presiden Prabowo Subianto menyebut keanggotaan ini akan menjadi dorongan kuat untuk transformasi ekonomi tanah air. Indonesia resmi bergabung dengan New Development Bank atau NDB. Keputusan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka Selasa sore. Prabowo menyebut keanggotaan Indonesia di NDB akan menjadi dorongan kuat untuk mempercepat strategi transformasi ekonomi. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan dan diskusi dengan pihak terkait. Di sisi lain, Presiden NDB Dilma Vana Rousseff menyambut baik keputusan Indonesia bergabung. Menurutnya, RI memiliki peran strategis di kawasan dan menjadi salah satu negara prioritas dalam NDB, mengingat hubungannya dengan aliansi BRICS. Dengan bergabungnya Indonesia, NDB diperkirakan akan memperkuat kerjasama internasional dalam pembiayaan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. I have decided on behalf of the Indonesian government to join the New Development Bank and to follow the procedures and the requirements that have been given to us. So once again, thank you very much for inviting us to join NDB. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy. Thank you very much.
Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghabiskan waktu bersama dalam acara buka puasa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi tetapi juga momen untuk memperkuat komunikasi antar pemimpin. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 26 Maret 2025. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo tiba di istana melalui gerbang utama dan disambut di 6 pasukan Pas Pampres berbaju biru. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Joko Widodo dengan hangat. Keduanya saling berjabat tangan sebelum menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. Dalam suasana akrab, keduanya terlihat berbincang dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Acara ini tak hanya menjadi momen berbuka puasa, tetapi juga menunjukkan pentingnya dialog antar pemimpin dalam menjaga persatuan bangsa. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi momen peringatan 75 tahun hubungan diplomatik sekaligus memperkuat kerjasama bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Republik Prancis Jean-Noël Barrot di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis, sekaligus menjadi momen untuk memperkuat kerjasama bilateral antar kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Menlu Prancis membahas sejumlah agenda strategis, khususnya terkait penguatan kemitraan yang telah terjalin sejak 2011. Hubungan kedua negara juga diperkuat melalui Plan of Action yang telah ditandatangani pada 2021. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia adalah memperluas kerjasama di bidang pertahanan, khususnya terkait modernisasi alutsista dan transfer teknologi. Hal ini dipandang penting untuk memperkuat kedaulatan nasional dan meningkatkan stabilitas keamanan. Menteri Luar Negeri Prancis menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas sambutan hangat yang diberikan. Kunjungannya ke Indonesia diharapkan dapat membawa hasil konkret dalam upaya mempererat kemitraan Indonesia-Prancis di berbagai bidang. Unfortunately, I have to go to my next meeting, but we had a very productive discussion with President Prabowo. Preparing for the upcoming visit of President Macron. Will be the opportunity to celebrate the 75th anniversary of the relationship between Indonesia and France, to open a new chapter of our relationship, aiming at reinforcing our mutual sovereignties and joining our forces to solve some of the important issues of this century. Regional crisis as well as global issues. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Galuanggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris BUMN sektor perbankan agar lebih ramping dan profesional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan kepercayaan pasar. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara BUMN sektor perbankan. Struktur yang lebih ramping dan diisi oleh profesional diharapkan mampu memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respon pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan penyesuaian struktur ini tetap mempertimbangkan kebutuhan masing-masing bank. Komposisi komisaris juga akan tetap mencerminkan unsur dari kementerian teknis terkait. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, pemerintah juga membahas kondisi nilai tukar rupiah. Meskipun mengalami fluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat berkat kinerja ekspor, cadangan devisa, dan neraca perdagangan yang positif. Kebijakan devisa hasil ekspor yang telah berjalan juga disebut berkontribusi pada ketahanan nilai tukar. Pemerintah optimis langkah ini dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional ke depan. Manajemen
BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik, bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya, dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Komposisinya berapa Pak? Sudah dibahas belum Pak? Kira-kira berapa? Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuangkara Berita Nasional TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Ajakan ini disampaikan dalam acara penyerahan zakat bersama Basnas di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menghimbau masyarakat untuk menunaikan zakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ajakan ini disampaikan dalam acara penyerahan zakat bersama Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, Jakarta. Menurut Presiden, zakat bukan hanya bentuk kepedulian terhadap sesama, tetapi juga cara untuk memperkuat rasa syukur dan menjauhkan diri dari sifat kikir. Ia menegaskan melalui zakat, masyarakat dapat berbagi dengan bersama dan membantu kaum duafa yang masih berjuang dalam kehidupan. Presiden juga menyampaikan bahwa zakat merupakan simbol keadilan sosial yang dapat mengurangi kesenjangan di masyarakat. Ia berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.